Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anggina. Saya mahasiswi dari Universitas Maliku Saleh. Program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan membahas serta menjelaskan pemahaman mengenai materi peran pemimpin dalam pengawasan, baik itu dalam ranah organisasi maupun dalam ranah perusahaan. Dengan mata kuliah Asas-Asas Manajemen dan dosen pengampu Ibu Risna Dewi, Esos MSP. Untuk lebih lanjut, simak video berikut ini. Pada dasarnya, pemimpin berwenang untuk memberikan arahan ataupun panutan kepada setiap bawahannya, baik kepada manajer maupun karyawan perusahaan. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mampu mengelola organisasinya dengan baik dan mampu mempengaruhi konstruktif orang lain. Dalam menjalankan manajemen di sebuah organisasi, diperlukan peran pemimpin untuk mengawasi jalannya suatu kepemimpinan. Apakah berjalan sesuai harapan ataupun tidak? Jika kepemimpinan itu tidak berjalan secara efisien, maka diperlukan langkah-langkah mengatasi untuk mencegah dan memperbaiki kepemimpinan tersebut. Kembali ke materi kita pada video ini, di mana materi ini akan menjelaskan peranan pemimpin dalam pengawasan. Pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin atau leader adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam memimpin sehingga dapat dikatakan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mampu memimpin sekelompok dengan mempengaruhi orang lain, tanpa mengindahkan bentuk dan alasannya. Pemimpin juga disebut sebagai ahli strategi dalam menetapkan tujuan kelompok. Menurut Suradinata, pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Yeverbaum dan Sherman mengatakan bahwa kepemimpinan adalah tindakan mendapat kerjasama dari orang untuk mencapai sesuatu. Fungsi pemimpin dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan baik. Tak hanya sebagai penentu kebijakan, namun pemimpin juga dituntut untuk selalu memperhatikan kinerja individu dalam sebuah organisasi. Adapun fungsi-fungsinya yaitu yang pertama, memimpin atau leading. Fungsi pertama seorang pemimpin adalah memimpin, berkomunikasi, dan memotivasi anggotanya untuk bekerja mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu merencanakan atau planning. Sebuah perencanaan yang baik dilakukan oleh seseorang pemimpin untuk menentukan tujuan perusahaan dan merancang langkah-langkah yang harus dilakukan ke depannya. Mengorganisasi atau organizing. Fungsi kepemimpinan berikutnya adalah mengorganisasi setelah semua perencanaan sudah diselesaikan. Pemimpin akan menerapkannya untuk mencapai peningkatan dalam perusahaan. Menyusun staf atau staffing. Staffing merupakan fungsi kepemimpinan yang bertugas untuk melakukan penyusunan anggota dalam perusahaan. Mengendalikan atau controlling. Tak hanya memimpin perusahaan, seorang pemimpin juga harus mengendalikan kontrol atau pengawasan dalam perusahaan. Fungsi dari mengendalikan adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur perusahaan. Lantas, kepemimpinan seperti apa yang baik? Yang pertama yaitu bertanggung jawab. Contoh kepemimpinan yang baik adalah adanya rasa tanggung jawab yang kuat untuk memimpin para anggotanya. Pemimpin akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan anggotanya yang memengaruhi perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yaitu menginspirasi. Seorang pemimpin merupakan penggerak utama dalam organisasi yang dapat mengarahkan para anggotanya mencapai tujuan. Mudah berkomunikasi. Komunikasi dan sosialisasi menjadi poin penting saat menjadi pemimpin. Seorang pemimpin hendaknya menumbuhkan energi yang positif dengan berkomunikasi untuk menjaga hubungan para anggotanya agar terciptanya lingkungan yang baik. Jujur dan berintegritas. Rasa jujur dan integritas tumbuh dari hubungan pemimpin dengan anggotanya yang saling dilandasi rasa saling percaya. Kejujuran dan keselarasan ucapan akan menimbulkan rasa percaya anggota terhadap pemimpinnya. Percaya diri. Seorang pemimpin membutuhkan rasa percaya diri yang tinggi untuk memimpin para anggotanya. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan para anggotanya saat melakukan sesuatu demi mencapai tujuan bersama.
Materi selanjutnya yaitu pengawasan. Controlling atau pengawasan adalah proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa hal yang dipantau tercapai sesuai rencana dan mengoreksi penyimpanan yang signifikan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan diselesaikan dengan cara yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Menurut Farhan Simbolon, menyatakan bahwa pengawasan ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, dan kebijakan yang telah ditentukan. Materi selanjutnya yaitu peranan pemimpin dalam pengawasan. Pemimpin memberikan pengawasan atau controlling terhadap karyawan bertujuan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan oleh perusahaan. Pengawasan juga berperan penting dalam suatu organisasi dan perusahaan, apalagi jika organisasi tersebut memiliki dan banyak anggota karyawan di dalamnya. Dan peran pemimpin dalam pengawasan juga merupakan bentuk kontrol antara pihak atasan dan kepada pihak bawahan selama melakukan pekerjaan. Sampailah kita pada tahap kesimpulan. Dari penjelasan atau pemahaman di atas dapat kita simpulkan, dalam menjalankan pengawasan, pemimpin sangatlah penting dalam memberikan pengawasan terhadap karyawan. Di antaranya untuk menjalin komunikasi yang baik antara pemimpin dengan karyawan di lingkungan perusahaan, sehingga dapat mempermudah dalam melakukan evaluasi kinerja perusahaan. Karena sudah di ujung materi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya atau video ini. Semoga dengan video ini kita semua dapat menambah pengetahuan sedikit demi sedikit serta bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.